Shalom semuanya. Ya, sorry ya Bapak Ibu ya. Soalnya tadi ada kendala ternyata nggak bisa live di dua tempat. Jadi kita masih di TikTok saja dan kita akan ada dalam program Deep Talk with Pase. Kita belajar kebenaran firman Allah ya. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, mari sama-sama kita satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat segala kemurahan-Mu. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu, dan kami mau belajar tentang makanan haram dan halal. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan ngobrol santai pada malam hari ini. Ya, saya berharap ada respon dari saudara juga. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain, kita boleh memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Ya, sama-sama coba kita siapkan lagunya ya. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar nih kok tiba-tiba. Oh, ini ya. Sambil kita menyembah, kita siapkan hati kita. Kita akan ngobrol nanti soal makanan haram dan halal ya Bapak Ibu ya. Amin.
Haleluya. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita akan ngobrol soal makanan haram dan makanan yang halal, saudara ya. Jadi saya mau ngobrol tentang hal ini pada malam hari ini. Semoga bisa jadi berkat buat setiap saudara. Kalau kita membaca Imamat pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-47 ya. Terus juga Ulangan 20 ayat yang ke-25 ya. Jelas bahwa hukum Musa atau hukum Taurat itu ya menyatakan ada banyak binatang yang haram dagingnya untuk dimakan. Baik yang hidup di darat maupun yang di air ya, dan juga ada burung-burung juga ya, unggas-unggas yang juga disebut sebagai binatang yang dagingnya haram untuk dimakan bagi manusia, bagi orang percaya. Dan ini adalah fakta Alkitab, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengabaikan hal ini, bahwa ada beberapa binatang yang dagingnya memang haram untuk dimakan buahnya. Tapi ada juga fakta Alkitab lain di dalam Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa adanya kebebasan bagi orang Kristen, orang percaya, untuk memakan segala binatang yang tadinya dagingnya haram untuk dimakan bagi manusia. Jadi menarik nih ya, bahwa di dalam Alkitab kita ada larangan memakan beberapa daging binatang yang dianggap haram. Tapi satu sisi ada Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa binatang-binatang yang tadinya dagingnya haram dimakan untuk dimakan itu boleh dimakan ya. Kalau kita baca 1 Korintus 10 ayat 25 mengatakan demikian. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan tidak untung apa-apa kalau kita makan. Itu 1 Korintus 8 ayat 8 mengatakan dengan jelas seperti itu. Dan kalau kita membaca 1 Korintus 10 ayat 25, ya, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memeriksanya, karena keberatan-keberatan hati nurani. Ayat-ayat dalam Perjanjian Baru, pengajaran Paulus di 1 Korintus ini menyatakan dengan jelas bahwa memang dalam iman Kristen, ya, makanan itu tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah kalau kita tidak memakannya, juga tidak membuat kita jauh dari Allah kalau kita tidak memakannya, gitu ya. Jadi nggak rugi apa-apa. Dimakan nggak rugi apa-apa, nggak dimakan juga nggak untung apa-apa. Gitu. Jadi dalam konteks Perjanjian Baru, kita dekat dengan Allah, apa kita jauh dari Allah tidak ditentukan dengan makanan. Padahal tadi ya, di Perjanjian Lama itu jelas banget. Ada larangan untuk memakan beberapa daging binatang yang dianggap haram. Ya. Seperti saya bilang tadi, ada di Imamat 11, Ulangan 20, Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Ya. Nah, inilah yang bisa kita lihat. Sebentar Bapak Ibu ya, saya mencari kursornya kok nggak ada nih. Sebentar. Di mana ini kursornya? Sebentar Bapak Ibu ya. Kemudian juga dalam Perjanjian Baru ya, kalau kita misalnya membaca Perjanjian Baru lainnya ya, di sidang rasuli ya, di sidang Yerusalem ya, itu yang tercatat dalam Kisah Rasul 15, itu juga dinyatakan bahwa orang-orang non Yahudi ya, yang menjadi Kristen itu tidak perlu mematuhi hukum Yahudi lagi ya, karena sidang ya bisa dibilang itu sidang sinode ya, itu bisa juga dibilang sidang konseli ya.
Yang pastinya itu sidang rasul-rasul yang pertama. Itu di Kisah Rasul 15. Ada keberatan-keberatan dari orang Kristen yang non-Yahudi karena harus menjadi Yahudi terlebih dahulu. Dan dalam sidang di Yerusalem itu dinyatakan bahwa orang-orang yang bukan berasal dari Yahudi yang menjadi Kristen itu tidak perlu untuk melakukan hukum-hukum yang diatur bagi orang Yahudi, termasuk soal makanan haram dan halal. Jadi sejak saat itulah semakin tajam pengajaran perjanjian baru soal makanan haram dan makanan halal itu, Bapak Ibu. Terlebih juga dicatat dalam Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai 16. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul 10 itu Petrus mendapatkan penglihatan. Tiba-tiba dia lihat ada beberapa binatang yang haram dagingnya untuk dimakan, terus dia mendengar suara bahwa semua itu halal. Apa yang dinyatakan Allah halal, ya jangan dibilang haram, begitu ya. Nah, jadi semua ayat ini menandai perubahan dalam pemahaman tentang makanan yang dagingnya haram dan halal dalam konteks iman Kristen. Jadi dalam konteks iman Kristen itu dekat dengan Allah, menjadi orang yang beriman itu tidak lagi ada hukum tentang makanan haram dan halal. Di ayat lainnya semua yang dibawa dalam ucapan syukur itu baik ya, berguna buat kita ya. Jadi jelas ada perbedaan memang dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru. Pertanyaannya, mengapa hukum haram dan halal ini berubah? Kan begitu. Saya selalu mengajak kepada orang-orang yang dengarkan saya, kalau kita mau memahami sebuah kebenaran harus dikritisi. Kenapa itu berubah? Apakah Allah itu berubah? Apakah Allah itu inkonsisten? Ya. Sebab banyak tuduhan-tuduhan kan begitu. Bahwa Allah kita tuh Allah yang inkonsisten, Allah yang tidak tidak konsisten gitu ya. Allah yang dolak-dalik gitu ya. Sebab pasti banyak yang berpikir demikian. Kebanyakan kita ketika ditanya soal ini kesulitan untuk menjawabnya. Nah, malam ini di program ini ya, sambil ngobrol melewati beberapa waktu sampai kita nanti terlelap ya, kita coba mencari jawabannya bersama-sama ya. Kenapa ada larangan di perjanjian lama untuk makan daging binatang tertentu yang dianggap haram, sedangkan di perjanjian baru itu semuanya boleh dimakan gitu ya. Ada perbedaan. Kenapa? Apa alasan dari semua tadi? Coba kita ambil contoh beberapa daging binatang yang dalam Imamat 11 itu adalah daging yang haram untuk dimakan dagingnya ya. Saya ambil contoh misalnya babi dan kelinci. Di beberapa waktu yang lalu saya pernah ngebahas soal makanan haram juga ya. Saya ngambil contoh juga babi. Cuma sekarang mungkin ada penambahan-penambahan pemahaman yang saya mau bagi kepada saudara. Coba kita cari ya. Kan kalau ditanya sama kita, kenapa babi itu haram? Coba Bapak bisa jawabnya nggak? Kalau kita ngomong teks-teks ayat di Alkitab, tidak ada jawaban yang spesifik gitu, yang bisa membuat kita akhirnya paham dengan jelas kenapa babi itu haram dagingnya untuk dimakan. Kenapa misalnya binatang lain yang memamah biak tapi tidak berkuku belah itu juga haram? Kenapa binatang yang berkuku belah tapi tidak memamah biak juga haram gitu ya? Kenapa kelinci itu haram juga untuk dimakan dagingnya? Termasuk ada binatang-binatang di air yang tidak bersisik gitu ya. Juga ada beberapa burung yang spesiesnya burung elang itu juga nggak boleh dimakan dagingnya. Nah, alasannya apa? Alasan yang tentu masuk akal gitu ya, alasan yang masuk rasio gitu ya. Kenapa? Ya ini agak sulit gitu ya kita menemukan jawaban yang clear-nya, yang jelasnya di Alkitab kita. Coba kita teliti, kita dalami soal kenapa babi itu haram ya. Nah, yang pertama yang bisa saya cari yang sesuai dengan logika ya. Karena tentu jawaban kenapa babi itu dagingnya haram kan sekali lagi di Alkitab tuh nggak dijelaskan spesifiknya kenapa. Apa alasan perintah bahwa daging itu haram? Nggak dijelaskan. Tapi saya coba mencari tahu alasan kenapa dulu Allah melarang memakan daging babi. Nah, babi ini kan dikenal sebagai
hewan yang membawa berbagai penyakit memang. Dikatakan juga ada cacing pita. Banyak orang kan beralasan karena babi itu apa namanya? Karena binatang yang membawa penyakit, salah satunya cacing pita. Juga trichonellosis. Nah, dalam masyarakat agraris, di mana kebersihan itu juga menjadi sulit dijaga, ya namanya juga masyarakat agraris zaman dulu pula gitu ya. Jadi menghindari daging babi dapat mengurangi resiko penyakit. Itu alasan yang dicari dan disampaikan oleh beberapa teolog gitu ya. Beberapa orang yang mendalami kenapa daging babi itu tidak boleh dimakan dagingnya. Karena katanya dalam daging babi itu mengandung banyak sumber penyakit ya. Yang terkenal itu ya cacing pita ya. Dan di masyarakat agraris yang memang kebersihan sulit dijaga, ya namanya juga habis keluar masuk, apalagi zaman dulu itu orang-orang yang hidup di perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan hidup di timur tengah, di padang pasir, di padang gurun, air itu juga langka, jadi orang berbersih-bersih gitu ya. Itu kan sesuatu yang nggak normal gitu. Jadi nggak seperti di Indonesia ini orang bisa mandi sehari 2 kali, 3 kali ya. Di sana itu nggak ada ya. Di daerah yang air jarang nggak mungkin orang bisa mandi. Mungkin juga belum tentu orang bisa mandi seminggu sekali. Atau mungkin cara mandi mereka juga tidak seperti kita. Zaman saya kecil belum ada shower, masih bak mandi, kita mandi jebar-jebur aja pakai gayung gitu ya. Nah ini nggak mungkin kan dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di padang pasir, di padang gurun gitu ya. Karena ya air langka, ya kan begitu. Ya, di beberapa negara modern sekarang ini aja kebiasaan mandi itu juga langka ya. Contohnya di negara yang dingin gitu ya. Di Jepang itu saya dapat beberapa video bahwa orang Jepang, orang Indonesia yang kerja di Jepang itu sudah ketularan sama orang Jepang di mana mereka mandi cuma sekali paling ya. Pagi-pagi itu kebiasaan mandi itu tidak ada dimiliki oleh orang Jepang. Jadi orang Jepang itu pagi-pagi mereka paling cuma cuci muka, sikat gigi, langsung ke kantor. Tidak ada mandi, tidak ada budaya mandi dalam budaya Jepang karena mereka berkata ya mereka apa habis tidur gitu ya, tidak ada keringat, tidak ngapa-ngapain gitu ya, dan daerahnya dingin pula. Jadi ketika mereka kerja ya mereka cuma cuci muka, mungkin sikat gigi, make upan, langsung jalan. Tidak seperti di Indonesia. Indonesia negara subtropis, negara tropis gitu dan juga air limpah jadi mandi bisa 2 3 kali. Nah, di zaman itu ya karena apa namanya daerahnya seperti itu, jadi kebersihan sulit dijaga. Jadi dengan pelihara babi yang memang makan sembarangan, terus juga tidak sehat gitu ya dalam artian tidak bersih gitu ya. Kan babi zaman dulu kan nggak seperti, jadi jangan bayangkan pelihara babi itu seperti peternakan babi hari ini. Ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah ke peternakan babi hari-hari ini, peternakan babi hari ini tuh bersih-bersih, nggak ada baunya, ya. Babinya tuh putih-putih. Tapi zaman dulu tuh di Indonesia aja saya ketika kecil sampai sekarang ketika saya sudah cukup matang begini, ada perbedaan cara orang ternak babi. Zaman saya kecil saya sering itu ke daerah apa namanya Tangerang yang ke arah pantai Tanjung Pasir gitu ya. Itu orang-orang disebutnya orang Cinbeng ya, Cina Benteng gitu ya, saudara ya. Itu babi-babi dilepas liarkan. Itu zaman saya kecil itu nggak tahu sekarang ini ya. Dulu di daerah Tanjung Pasir itu banyak orang pelihara babi dan babi dilepaskan begitu aja. Ya babinya main kubangan gitu ya, main lumpur. Babi itu zaman dulu ternak babi itu jorok ya. Ya. Tapi hari ini ya saya kalau pulang kampung ke rumah ibu saya di Kediri aja beberapa rumah tetangga kami itu pelihara babi dan tidak bau dan kandang babinya bersih ya. Babinya juga putih-putih ya warnanya merah muda bersih gitu ya. Jadi tidak lagi jorok seperti dulu. Nah dulu berarti kan ukurannya dulu nih. Ya, babi itu ya sejorok yang kita tahu itu main lumpur dan lain sebagainya. Sehingga ya daging babi itu memang tidak baik. Makanya mungkin di kematahuan Allah, Allah melarang itu untuk dimakan oleh orang Israel, umat pilihannya. Kemudian juga daging babi memiliki kandungan lemak yang tinggi, yaitu kalau secara medis kan begitu ya. Dapat menjadi tidak sehat jika tidak dimasak dengan benar. Ya zaman dulu lagi ya. Cara masak orang zaman dulu ya masih tradisional kan.
Nggak seperti sekarang, orang kalau masak, manggang, apapun, ada termometer yang bisa ditusuk di daging babinya, kita bisa lihat berapa derajat Celciusnya, sehingga kita tahu daging itu benar-benar sudah matang apa tidak. Zaman dulu kan nggak seperti itu. Ya dibakar, dibakar aja, dipanggang, dipanggang aja. Jadi tidak tahu bahwa daging itu benar-benar sudah masak atau belum. Tidak ada ukurannya, tidak ada standarnya. Feeling. Mainnya by feeling gitu, saudara ya. Dan dalam iklim panas, daging yang tidak disimpan dengan baik juga dapat cepat membusuk kan. Ya, jadi apa namanya cuaca di daerah Timur Tengah, kalau orang pelihara babi, terus kalau orang di rumah tangganya nggak besar, motong babi, ya babinya itu berarti dagingnya harus disimpan, dan di udara panas kalau daging disimpan ya tentu cepat busuk gitu ya kalau tidak cepat dimasak. Jadi meningkatkan resiko ada keracunan makanan. Jadi melihara babi untuk dimakan dagingnya di zaman dulu itu sangat tidak ideal. Itu mungkin yang bisa menjelaskan kenapa daging itu haram. Memang tidak dikatakan di Alkitab, maka kita coba cari tahu nih dengan logika kenapa sih babi itu haram dulu dan sekarang tapi halal gitu kan. Kemudian juga dalam konteks pertanian tadi, agraris tadi ya. Ada babi, juga unta, itu mungkin tidak efisien untuk dipelihara dibandingkan dengan hewan lain seperti sapi dan kambing atau domba. Kenapa? Babi misalnya, itu memerlukan pakan yang lebih banyak. Kalau Bapak Ibu pernah pelihara babi, Bapak Ibu tahu bahwa babi itu rakus sekali. Dan dia dapat merusak lahan pertanian jika dilepaskan. Makanya orang-orang yang pelihara babi di zaman modern ini, babi nggak dilepaskan. Ya apalagi tetangga dengan tetangga tuh sekarang ini sangat rapat, nggak seperti zaman dulu. Ya, zaman dulu tuh orang tuh kalau punya rumah halamannya luas-luas, jadi kalau pelihara babi, babinya dilepas juga nggak terlalu mengganggu tetangga. Tapi zaman sekarang, orang kalau pelihara babi tuh babi dikandangin. Ya. Tapi zaman dulu tidak. Nah, karena zaman dulu tidak dikandangkan, dilepaskan, nah itu babi bisa makan sembarangan gitu ya. Tetangga-tetangga kita yang bercocok tanam, ya nanam gandum, nanam apapun itu ya bisa dimakan babi karena babi itu rakus, makannya banyak, dan akhirnya resiko merusak pertanian yang ada itu sangat terbuka. Makanya dalam konteks uh, orang yang kerasukan legion, ingat nggak cerita itu di Gerasa? Itu kan legion yang ada dalam diri orang tersebut minta agar tidak diusir tapi diizinkan untuk masuk ke dalam kawanan babi-babi. Ingat ya? Berarti di daerah pekuburan itu banyak babi. Daerah pekuburan itu ada di luar kota. Nggak dalam konteks Alkitab, pekuburan itu nggak ada di dalam kota, nggak ada di dalam desa, selalu di luar desa, di luar kota. Nah itu kenapa babi-babi zaman dulu itu dipeliharanya di tempat-tempat yang tidak ada orangnya, di kuburan. Makanya si legion itu izinkan aku untuk masuk ke kawanan babi itu ya. Kemudian babi-babi itu loncat dari tebing dan mati gitu kan Bapak Ibu ya. Ini mengindikasikan bahwa memang pelihara babi itu zaman dulu ya agak sulit ya. Karena babi itu ya harus dijauhkan dari perumahan. Kalau tidak ya merusak ekosistem, merusak pertanian dari tetangga-tetangga, dan itu nanti akan membuat konflik sosial yang horizontal dengan sesama. Kemudian juga hewan seperti babi dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Ya. Jika tidak dikelola dengan baik, mereka dapat merusak ekosistem lokal tadi saya bilang. Mereka tuh sukanya menggali tanah, menggali untuk ada kubangan begitu ya, merusak tanaman. Jadi kalau saya pikir-pikir kenapa zaman perjanjian lama babi itu dianggap haram dagingnya dimakan? Karena kalau tidak dianggap haram alias halal, itu kan berarti harus dipelihara. Dan cara pemeliharaan ternak babi zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Maka dampaknya itu bisa lebih parah daripada apa namanya kalau dilepas liarkan. Jadi kalau babi sudah dipelihara oleh orang karena dagingnya itu enak dimakan, maka itu akan membuat penghuni desanya itu semakin sulit. Dan ada satu alasan yang pernah saya bagikan juga di dalam program yang sebelumnya, bahwa babi dewasa itu kalau minum itu minumnya cukup banyak dalam sehari. Babi dewasa, babi yang sudah besar gitu ya, itu sehari itu butuh sekitar 10 sampai 20 liter air dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal itu panasnya tidak terlalu terik ya. Terus juga semuanya masih cukup, tapi kalau panasnya begitu terik bisa lebih daripada 20 liter. Bayangkan loh Bapak Ibu, 20 liter air sekali dalam sehari mereka minum. Berarti 1 galon aqua itu hanya untuk 1 babi sehari. Dan ingat ini konteksnya di Alkitab Timur Tengah itu ya air itu sulitnya minta ampun.
Jadi kan kebayang nih ya. Dan babi itu bisa dalam kondisi normal, induk babi atau babi apa namanya betina itu kalau sudah matang itu bisa melahirkan 2 sampai 2,5 kali per tahun. Taruhlah 2 kali, berarti per 6 bulan. Dan sekali dia melahirkan babi, anak babi yang dilahirkan itu bisa sampai 8 sampai 14 ekor. Berarti kalau setahun kita pelihara sepasang babi dewasa, maka dalam tahun kedua itu kita akan memiliki kurang lebih sekitar 16 sampai 35 ekor babi. Bayangin Bapak Ibu. Satu babi nanti kalau sudah dewasa butuh 20 liter air. Taruhlah kita akhirnya tahun depannya tuh punya 25 ekor saja yang paling rendah tadi ya. 25 ekor kalau satu ekor butuh 20 liter berarti kan atau 10 liter lah ya. Kan tadi antara 10 sampai 20 liter. Kita cari yang minimum aja. Satu babi dewasa tuh 10 liter, paling sedikit itu. Kalau kita setelah tahun kedua babi sepasang kita beranak pinak, kita punya 20 ekor babi dikali 10 liter, berarti sehari kita harus siapin 250 liter air. Bayangin, sehari 250 liter air. Dan Bapak Ibu harus pahami bahwa dalam rumah tangga zaman dulu di Timur Tengah itu nggak semua rumah punya sumur. Jangan dipikir kayak perumahan di Indonesia gini, setiap kita di rumah punya sumur. Saya saja sekarang ini tinggal di Serpong di Alam Sutra ini tidak punya sumur. Karena apa ya, sudah ada air pump, jadi tidak membuat sumur tanah sendiri. Tapi di rumah orang tua saya di Kebun Jeruk itu masih sumur tanah Bapak Ibu. Jadi di komplek itu ada sekitar mungkin 100 sampai 150 rumah gitu ya. Semuanya punya sumur tanah. Tidak seperti itu. Di dunia Alkitab itu nggak ada rumah itu punya sumur. Orang tinggal di Timur Tengah, tinggal di padang gurun. Nah, kalaupun ada sumur itu ada di luar desa. Dan sumur itu, sumur satu dipakai satu desa. Ya, makanya kita tahu ada perempuan Samaria yang punya laki-laki banyak. Dia malu, dia ngambil airnya siang-siang. Sebab kalau pagi hari, sore hari itu yang datang orang-orang yang tidak punya masalah, yang tidak akan diomongin. Nah, karena dia perempuan yang agak nakal, punya suami banyak, dia ambil air di sumur Yakub itu siang hari. Ya. Dan semua penduduk desanya itu ke sumur itu. Di desa itu hanya ada sumur itu. Desa itu ada karena ada sumur itu, gitu ya. Jadi kalau ada sumur pasti ada kehidupan. Ya, jadi kalau misalnya kita pelihara babi dan kita butuh sekitar 250 liter air hanya untuk babi, itu merepotkan dan pasti menjadi konflik sosial. Jadi semua alasan-alasan yang saya sampaikan tadi itu membuat saya akhirnya mengerti kenapa Allah yang Maha Tahu itu zaman dulu ya di Perjanjian Lama itu melarang atau mengharamkan daging babi, Bapak Ibu. Babi itu dianggap haram karena Allah tahu akan menimbulkan dampak sosial di zaman itu ketika kita peliharanya. Apalagi kalau kita sudah pernah makan daging babi, kan harus diakui daging babi itu memang enak gitu ya. Jadi kalau orang Israel tahu daging babi itu enak dan babi itu tidak diharamkan, bisa dibayangkan itu chaosnya itu ya. Bagaimana akhirnya mereka ribut dengan tetangga soal air ya. Bagaimana mereka ribut antara keluarga karena semua yang ditanamnya dimakan oleh babi. Ya, jadi pasti ada konflik sosial yang besar sekali. Padahal Allah pada saat itu ingin membuat mereka fokus kepada Dia dulu. Karena mereka kan baru dikeluarkan dari Mesir selama ratusan tahun. Mereka belum punya budaya sendiri. Orang Israel yang lahir di Mesir itu ya hidup dalam budaya Mesir. Maka Allah harus membentuk mereka dulu. Makanya salah satu cara Allah membentuk mereka supaya mereka bisa fokus, yakni Allah yang tahu bahwa ada sesuatu, binatang-binatang yang bisa menimbulkan masalah di dalam masyarakat Israel saat itu dibuat haram. Ya. Itu alasan yang bagi saya masuk akal kenapa di Perjanjian Lama babi itu haram. Ya, tentu yang masalah paling fatalnya adalah air tadi. Sama juga dengan unta. Unta itu juga dagingnya haram. Karena pertama unta itu memang ditujukan untuk sebagai alat transportasi saat itu. Tapi unta juga itu butuh air sekali minum. Unta itu sekali minum air bisa 100 liter Bapak Ibu. Jadi bayangin kalau misalnya unta itu dagingnya boleh dimakan. Jadi orang Israel kalau mau transportasi kesulitan karena unta pasti dimakan. Dan kalau pelihara unta itu air juga jadi bermasalah karena satu unta itu butuh 100 liter air.
sekali minum. Ya, karena kan disimpan di punduknya itu ya, saudara ya. Nah, jadi dengan kita mengerti ini, kita tahu bahwa binatang-binatang yang dulu dilarang itu ternyata memang ada rencana Allah untuk kebaikan Israel. Nah, bagaimana dengan kelinci misalnya? Kelinci itu dulu bukan hewan ternak memang, hewan liar begitu aja. Diburu untuk dimakan buahnya, dimakan dagingnya. Tapi bagi orang Israel itu akhirnya dilarang ya. Kenapa? Ya karena memang kelinci itu apa namanya dilarang karena ada tujuan ya. Tujuannya juga Alkitab tidak mengatakan apa. Tapi kita yang hidup di zaman hari ini pasti ketemu jawabannya. Kenapa kelinci itu misalnya dilarang? Salah satu yang berkaitan dengan Israel dengan Mesir. Karena kelinci itu di dalam budaya Mesir yang saya pelajari itu memiliki asosiasi dekat dengan dewi kesuburan yang namanya Isis dan juga Dewi Hathor ya. Ini dewi kesuburannya Mesir. Karena kita tahu ya kelinci itu kan cepat beranak pinak ya. Pelihara sepasang kelinci aja Bapak Ibu dalam beberapa bulan punya kelinci yang sangat banyak sekali ya. Nah, kelinci itu kan cepat beranak pinak. Dan dalam budaya Mesir itu identik dengan Dewi Isis atau Dewi Hathor sebagai Dewi kesuburan. Nah, dalam kaitannya dengan haram, Bapak Ibu, ini bisa memutus hubungan penyembahan pagan Mesir. Sehingga dengan mengharamkan daging kelinci, orang Israel yang mulai keluar dari Mesir, hidup di padang gurun, ingatan mereka tentang Isis, ingatan mereka tentang Hathor, ya, yang diasosiasikan dengan kelinci itu ya menjadi lama-lama akhirnya bisa semakin jauh gitu ya. Dengan melarang daging kelinci, maka kelinci itu haram, maka otomatis terasosiasi juga di otak orang Israel bahwa nabi-nabi atau dewi-dewinya Mesir itu juga haram. Kan begitu Bapak Ibu. Ada unsur sosiologis yang bisa kita temukan kenapa daging kelinci itu dinyatakan haram di Perjanjian Lama. Nah, selain itu daging kelinci itu dinyatakan haram ya supaya tidak dipelihara. Kenapa? Ya, sebab kalau kita pelajari ya, kelinci itu kalau buang kotoran itu ya apa namanya jatuhnya ya, ya kalau kelinci itu dipelihara kan berarti kan harus disimpan, dikandangin gitu ya. Itu kalau nyatu dengan kotorannya, air kencingnya dengan kotorannya itu bisa menimbulkan bau yang tidak enak ya. Zaman modern sekarang ini aja kalau Bapak Ibu ke peternakan kelinci, itu antara kotoran dengan kotoran padatnya dengan cairannya itu dipisahkan. Sebab kalau digabungkan itu ya bisa menimbulkan dampak yang tidak baik ya, polusi udara ya, dan juga akhirnya bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Jadi memang cara pelihara orang kelinci sekarang ini aja seperti itu. Bapak Ibu bisa cek di YouTube, bisa cek dimanapun gitu ya. Kandang kelinci, peternakan kelinci itu biasanya alasnya itu dibuat supaya kotoran tidak menyatu dengan air kencingnya kelinci. Karena tadi ya, kalau sudah digabungkan itu bisa berdampak pada kesehatan yang pasti terganggu. Terlebih zaman dulu air langka. Kalau sekarang ini meskipun ya andai kata ada orang pelihara kelinci, nggak peduli dengan kotoran dan juga air kencingnya yang menyatu, tinggal disiram aja selesai. Ambil karbol, ambil apa namanya disinfektan ya disemprot selesai. Kuman-kuman, bakteri-bakteri selesai. Tapi zaman dulu kan tidak. Air aja susah gitu ya. Jadi kalau orang pelihara kelinci, ya kencing dan apa namanya kotorannya menyatu. Terus kalau pelihara kelinci berarti tidak jauh dari rumah, ya rumah yang ditinggali, rumah yang punya kelinci itu tentu nanti akan berdampak pada kesehatan si pemilik rumah. Jadi semua tadi ternyata bisa dijelaskan Bapak Ibu. Sekali lagi, saat ini dengan pengetahuan yang ada, kita bisa memahami mengapa babi dan kelinci itu saat itu dianggap haram. Jadi babi dan kelinci ini hanya salah satu dari contoh binatang-binatang yang dagingnya haram ya. Berarti kalau daging kelinci dan daging babi dianggap haram itu, sekarang kita bisa mengerti alasannya. Berarti binatang-binatang lain yang misalnya dianggap haram, itu juga pasti ada penjelasan-penjelasannya. Jadi kalau babi itu dilarang itu bukan karena cacing pita kalau bagi saya. Meskipun tadi juga saya singgung ya. Tapi lebih kepada dampak sosial tadi.
ya antara masyarakat karena babi itu saat itu kotor, rakus. Kalau dipelihara pasti akan makan semua apa hasil-hasil pertanian orang-orang Israel, tetangga-tetangga akan habis. Babi juga butuh air yang banyak, ya. Padahal zaman itu orang Israel juga air juga sulit, ya. Jadi bukan masalah cacing pita. Sebab kalau kita ngomongin cacing pita, saya sempat selidiki, bahkan kambing, sapi, domba pun ada cacing pitanya dalam tubuhnya. Kenapa kalau gitu mereka tidak dianggap haram, tapi babi haram gitu? Berarti kan nggak fair gitu ya. Padahal semua binatang itu ada cacing pitanya. Jadi babi itu dianggap haram tuh karena menurut saya karena rakus tadi. Karena rakus, karena jorok, bisa mendatangkan penyakit, dan juga karena masalah air tadi. Ya. Babi itu sampah aja juga makan Bapak Ibu. Ya. Pokoknya sisa-sisa apapun dimakan. Babi itu nggak bisa lihat pokoknya makanan nganggur. Ya semuanya disikat. Jadi tentu ya akhirnya apa namanya kurang sehat, dagingnya kurang sehat untuk dimakan kalau kita pelihara dengan model zaman dulu ya. Jadi zaman dulu peternakan kan belum teknologinya seperti sekarang. Nah kalau sekarang mah ya saya tahu orang beberapa peternakan babi yang modern tuh bersih-bersih ya. Nggak ada baunya, babinya juga tidak berkubang, makanannya juga sekarang makanannya sudah pelet ya, tidak sembarangan dikasih makanan, sehingga dagingnya pun menjadi relatif lebih bagus lah dibandingkan babi yang dilepas liarkan begitu Bapak Ibu. Jadi dalam konteks saat itu tuh alasannya kenapa babi haram itu ya itu, kenapa kelinci haram ya itu, kenapa binatang-binatang lain yang dianggap haram juga itu. Peternakan babi sekarang mah bersih-bersih. Ini sama dengan lele misalnya. Lele kan itu juga haram kan sebenarnya kalau boleh jujur ya. Karena lele itu termasuk ikan yang tidak bersisik atau hewan yang berkeliapan di air tapi tidak bersisik. Yang tidak bersisik itu semuanya haram termasuk lele. Kenapa lele haram? Karena kita tahu lele itu makan segalanya. Di zaman saya kecil mah itu di semua apa namanya tambak-tambak lele itu pasti ada toilet itu. Orang ya buang air di situ ya kotoran orang yang dibuang di situ dimakan sama lele. Zaman dulu itu orang kalau punya peternakan ayam, peternakan bebek itu pasti rata-rata dibangun di atas kolam lele. Karena kotoran ayam, kotoran bebek yang jatuh ke apa namanya kolam lele itu ya dimakan sama lelenya. Bagi mereka zaman dulu itu cerdas ya sekali menyelam minum air ya. Makanya lele itu ya dianggap haram ya karena dagingnya tadi ya makannya makanan yang kotor-kotoran begitu. Tapi kalau sekarang ya, peternakan lele kan bersih-bersih semuanya. Nggak ada itu apa peternakan lele adalah satu dua tapi nggak lagi apa yang lele kalau tahu lelenya hasil dari uh, jamban umum ya nggak mungkin orang mau makan lele itu karena lele sekarang ini dipelihara juga dengan serius kebersihannya juga dijaga ya. Jadi lele dulu haram ya karena itu dianggap kotor. Sama binatang-binatang lain yang dianggap haram itu ya karena pasti ada penjelasannya. Jadi paling enggak dari sampai detik ini saya sudah bisa memberikan penjelasan yang agak rasional gitu ya. Ya sekali lagi ini penjelasan yang saya coba cari tahu ya. Kenapa binatang-binatang itu haram untuk dimakan dagingnya gitu ya. Nah makanya kalau sekarang ini ternak lele itu udah rapi bagus, ternak babi juga sudah bagus, ternak kelinci juga sudah bagus. Itu kenapa juga akhirnya di perjanjian baru binatang-binatang ini tidak lagi dianggap haram, bahkan halal untuk dimakan dagingnya. Jadi kita tahu ya bahwa zaman dulu memang di zaman Alkitab ya seperti itu. Beberapa daging dianggap haram dalam konteks zaman itu karena memang berbahaya untuk dipelihara dan juga berbahaya untuk dagingnya dimakan. Tapi binatang yang sama dengan cara pemeliharaan yang berbeda di zaman modern ini tidak lagi berbahaya dagingnya. Ya. Kalau ngomongin cacing pita, kalau konsisten dengan cacing pita, maka daging sapi, kambing, domba juga haram karena dalam daging mereka pun juga ada cacing pitanya. Jadi memang zaman itu karena belum ada teknologi, zaman itu karena memang masih belum ada pengetahuan, makanya Allah dengan tegas bilang haram, jangan dimakan. Karena Allah yang maha tahu itu tidak baik untuk dimakan bagi masyarakat zaman dulu. Nah inilah penjelasan saya soal apa namanya binatang yang haram gitu ya saudara ya. Kira-kira ada tanggapan kah ya dari saudara ya? Ada Bu Iren yang sudah menyapa Shalom gitu ya. Ya, saya coba
minta pendapat saudara ya. Sambil kita nunggu pendapat, coba kita nyanyi lagi satu pujian ya. Ya, coba kita menyanyi sebuah lagu ya. Sama-sama kita nyanyi Bapak Ibu ya. Ini lagu lama. Kok mati? Tapi pasti memberkati setiap kita. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Kalau bisa nyanyi sama-sama ya. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ada Bu Rosetta, shalom Bu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semoga kita semua menjadi penyembah-penyembah Allah yang hidup. Bila ku buka mataku dan ku lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Ya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi kita sudah dalami tadi ya tentang binatang yang haram Bapak Ibu ya. Tapi materinya belum selesai ya. Kita coba dalami lagi ya. Jadi Bapak Ibu kedengaran soal binatang haram dan halal ditanyakan kepada kita, mestinya kita bisa menjawab ya. Bahwa binatang itu haram di perjanjian lama karena memang dalam konteks sosiologis masyarakat zaman itu mereka belum siap gitu. Dan mereka belum punya pengetahuan, belum punya teknologi yang bisa mengolah segala daging-daging itu bisa menjadi baik buat tubuh. Makanya dibuat haram. Tapi Allah tahu bahwa di kemudian hari manusia akan semakin canggih
Dan akhirnya semua yang dulu itu bisa berbahaya dengan teknologi yang berkembang di zaman-zaman akhir ini, semua bisa jadi baik. Ya, makanya dibuat haram menjadi halal gitu saudara ya. Coba kita baca perkataan dari yang didengar oleh Petrus ya. Kedengaran lagi untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, kalimat ini tuh didengar oleh Petrus, Bapak Ibu. Dalam sebuah penglihatan ketika dia diminta untuk melayani Cornelius. Ya. Dia dapat penglihatan, ada banyak binatang-binatang yang haram dimakan oleh orang Yahudi. Terus kata Allah tadi, ya, apa yang kunyatakan halal, kata Allah, tidak boleh kau nyatakan haram. Ya. Maka sejak itulah lewat perkataan Allah kepada Petrus inilah, kemudian fokus utama yang diajarkan dalam kekristenan bukan lagi masalah makanan. Ya. Jadi tadi, makan tidak dimakan tidak bermanfaat apapun, ya tidak rugi apapun, tidak untung apapun. Tidak membuat makanan menjadi hambatan kita dengan hubungan kita dengan Allah lagi. Ya. Jadi hubungan dengan Allah itu bukan sekedar kepatutan atau kepatuhan pada hukum-hukum ritual seperti contohnya makanan haram dan makanan halal tadi. Hubungan kita dengan Allah tidak lagi ditentukan oleh hukum-hukum yang seperti itu. Ya. Jadi sebaiknya kita juga jangan lagi meributkan soal makanan haram dan halal. Karena saya masih sering melihat gitu ya, ada aja gitu orang dalam iman Kristen ya, kalau bukan iman Kristen, misalnya saudara Muslim kita menyatakan babi itu haram, yaitu iman mereka. Kan saya ngomong dalam iman Kristen. Kita jangan lagi itu ya ribut hanya masalah-masalah teknis, hanya sudut pandang saja ya. Karena kalau menurut saya ya, dalam iman Kristen, segala tuntutan atau harapan atau perintah untuk patuh pada hukum-hukum ritual yang ada di Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Semuanya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib, ya tetelestai kata Yesus. Maka kita jangan lagi ribut tentang hal-hal seperti ini, termasuk ribut soal makanan yang haram dan halal dengan sesama kita. Ya, yang ada adalah kebenaran firman Tuhan ini. Coba perhatikan ya. Di 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Nanti Bapak Ibu baca lah ya di rumah gitu ya. Atau baca setelah dengar program ini. Catat aja 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Ini di ayat-ayat ini mengajarkan bahwa kebebasan orang Kristen dalam memakan daging apapun. Ya. Tapi meskipun orang Kristen boleh makan daging apapun, itu ditekankan agar kita kita harus mempertimbangkan hati nurani orang lain. Jadi meskipun kita boleh makan daging apa saja, tapi kita diminta oleh 1 Korintus 8 untuk mempertimbangkan hati nurani orang lain. Intinya, kita kalau makan apapun, jangan sampai kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya, Bapak Ibu jalan bersama-sama dengan orang-orang yang masih berkata bahwa babi itu haram. Begitu ya. Itu semua saudara kita nih, ya. Karena ada kan kelompok Kristen tertentu yang masih mengharamkan daging babi. Nah, kemudian kita sengaja makan bersama mereka, makan milih yang ada daging babinya. Terus kita bilang, wah enak nih, oh bodoh loh gitu ya. Nah, ini kita jadi batu sandungan bagi orang itu. Nah, kalau kita lagi jalan bareng sama mereka-mereka yang kebetulan punya pemahaman tidak boleh makan daging babi itu bagi mereka masih haram gitu ya. Ya sebaiknya kita ikutin sama dengan mereka supaya jangan jadi batu sandungan buat mereka. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi itu yang ditekankan 1 Korintus 8 ayat 1-13. Boleh makan apa saja, tapi harus mempertimbangkan hati nurani orang lain. Jangan sampai kita jadi batu sandungan bagi orang lain tersebut. Itu yang ditekankan oleh 1 Korintus 8 ayat 1-13. Yang penting kalau kita baca 1 Korintus 6 ayat 19-20 adalah bahwa tubuh kita itu bait Roh Kudus. Ya. Dan kita diminta untuk memuliakan tubuh kita. Memuliakan Allah dengan tubuh kita. Itu 1 Korintus pasal 6 itu jelas sekali. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Jadi jika kita karena makanan akhirnya tubuh kita sakit,
Karena makanan tubuh kita akhirnya lemah, karena makanan akhirnya kita tidak bisa efektif, ya, karena tubuh kita lagi mengalami sakit, ya, karena makanan, apakah itu berarti kita sedang memuliakan Allah? Nah, ini yang harus kita sekarang ini dalam konteks kekinian, itu harus menyadari diri kita. Kita punya sakit penyakit nggak? Jangan-jangan kita punya sakit penyakit tertentu yang kata dokter, kata medis, kita nggak boleh makan daging-daging tertentu. Karena dengan makan daging-daging tertentu itu bisa memicu penyakit kita jadi kambuh. Nah, tapi kita nekat aja. Karena tadi berpikir kan, semuanya halal. Tidak ada yang haram bagi orang percaya. Ya, ya. Habis makan segala makanan tadi, padahal itu kata dokter nggak bagus buat kita perjamuan kudus lagi langsung. Ini bagi saya benar-benar tidak menghormati kemuliaan Bapa. Ya. Kita harus memuliakan Allah, memuliakan Bapa dengan tubuh kita. Itu kata 1 Korintus pasal 6. Jadi ukurannya ini seperti yang ditegaskan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saya baca buat saudara ya. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan demikian. Karena itu, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini yang harus ditekankan oleh setiap kita orang Kristen. Jadi soal makan, minum itu nggak usah kita ributkan halal dan haram lagi. Sebab sudah dikatakan lewat Petrus bahwa semua makanan itu yang dinyatakan Allah halal, jangan kau bilang haram. Bahwa dengan ucapan syukur itu berguna buat kita. Tapi yang ditekankan, meskipun semua makanan, semua daging boleh kita makan kalau kodoyan gitu ya. Ya, karena saya misalnya, ada nggak saya makanan yang, saya pernah coba membeli misalnya, mungkin karena saya pas beli itu pas dapatnya lagi kurang enak aja ya, belalang gitu ya. Di Jawa itu kan ada belalang goreng gitu ya. Bapak Ibu tinggal cari di toko-toko online itu bisa beli belalang digoreng dari Jawa ya. Mungkin yang saya beli karena saya nggak tahu mereknya apa yang bagus, produsen mana yang bagus, saya sembarang beli aja gitu ya. Tapi pas saya makan, ya kurang enak lah gitu ya. Nah, mungkin akhirnya saya nggak nyoba lagi gitu ya. Kalau misalnya enak, mungkin saya coba lagi gitu ya. Jadi, karena saya tahu kayaknya nggak suka gitu. Contoh nih. Ya, saya minta maaf ya. Saya tuh tiba-tiba keinget, saya tuh pecinta kuliner ekstrim sebenarnya. Dulu zaman saya muda, kalau saya pergi ke kota mana, ke pulau mana gitu ya, saya selalu minta diajak atau saya selalu tanya, di sini makanan yang nggak lazim apa ya? Minta maaf ya, tapi tidak pernah saya lakukan lagi. Tapi dulu saya tuh pengen nyoba makan tikus gitu. Ya, dan di dalam budaya-budaya di Indonesia ini yang makan tikus tahu saya cuma di Sulawesi Utara gitu ya. Orang-orang Minahasa makan tikus, tikusnya tapi bukan tikus got ya, tikus hutan. Tapi tetap aja lah itu tikus gitu. Kan cari orang masak tikus di Jakarta kan nggak ada gitu ya. Maka saya masih ingat, entah itu yang kali pertama atau kali kedua saya ke ke Sulawesi Utara, ke Manado. Ya, saya ke sana itu di daerahnya bukan di kota Manadonya tapi agak, saya lupa ke Tomohonnya atau ke arah mana gitu ya. Pokoknya ke daerah yang agak di luar kota Manado. Terus memang di situ ada rumah makan yang spesial ya. Siapin makanan-makanan yang memang aneh-aneh ya. Kayak kalong gitu ya. Terus juga daging segala macam ya, termasuk daging tikus itu. Karena saya penasaran, saya makan ya. Tapi ya saya setelah makan, icip begitu, saya rasa ini bukan selera saya gitu ya. Nggak masuk gitu. Tapi paling tidak saya sudah coba. Dan berikut-berikutnya, karena saya udah kemudian berpuluh-puluh kali lagi ke Manado, ya karena dulu sering banget ke sana, hampir 2 bulan sekali saya pasti ke sana gitu ya. Sekali ke sana tuh bisa hampir semingguan ya. Jadi makanan di sana tuh pasti kayak gitu-gituan gitu kan. Nah saya tidak pernah mau lagi. Jadi meskipun semua boleh dimakan, tapi kalau tidak kita sukai, apalagi bisa mengganggu kesehatan kita, nah itu ya jangan. Terlebih kalau kita makan, terus mengganggu hati nurani orang. Jadi batu sandungan buat orang, ya jangan. Ya. Jadi jangan mencobai gitu. Nah, intinya yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 tadi,
Kita tuh kalau ngelakuin apapun, termasuk soal makan, minum, ya, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Allah. Nah itu yang poinnya Bapak Ibu. Kita makan itu untuk kemuliaan Allah nggak? Jangan sampai kita makan itu malah kita merusak tubuh. Padahal katanya kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kita tahu ada asam urat, tapi kita nggak bisa mengendalikan diri. Makanya kacang melinjo mulu gitu. Atau makannya kacang-kacangan melulu gitu. Sudah tahu ada beberapa penyakit ya yang tidak baik, tapi kita justru makannya tidak kita kendalikan. Kita tahu kita punya penyakit, kita jarang puasa misalnya. Jadi kan itu sama artinya kita mentang-mentang bebas makan, tapi kita tidak memuliakan Allah yang bertahta di tubuh kita. Kan bait Roh Kudus adalah tubuh kita ini. Maka itu yang ditekankan, yang saya mau tekankan dalam program ini bahwa saudara boleh ngapain aja. Termasuk makanan-makanan yang kata orang haram, mau dimakan ya silakan aja. Tapi apapun yang kau lakukan, apakah itu memuliakan Allah apa tidak? Wah ini dalam sekali, dampaknya dalam sekali. Ya. Saya bikin program ini juga, saya bertanya apakah ini untuk supaya saya sekedar ngetop aja, atau saya sekedar menghabiskan waktu aja, atau saya melakukan ini untuk kemuliaan Allah. Ya. Dalam segala hal, saya berusaha lakukan untuk Allah. Dengan melakukan untuk Allah, berarti saya berusaha memuliakan Allah dengan apa yang saya lakukan itu. Nah, saya berharap saudara mengerti ya poin yang saya mau tegaskan dalam program ini. Apakah kita sudah memuliakan Allah? Seorang Kristen tidak lagi diatur oleh hukum legalistik yang ketat begitu ya. Apalagi soal makanan. Oh ini haram, ini halal. Kristen tidak lagi menekankan hal itu. Ya. Namun ketika kita makan atau tidak, kita melakukan itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Karena Allah ada di tubuh kita, maka muliakanlah tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ya dengan saya bicara ini, sebaiknya semoga saudara mengerti gitu ya, poin yang saya tekankan tadi, yang saya tegaskan tadi bahwa ayo mulai sekarang ini menjadi orang Kristen yang jangan lagi ribut dengan hal-hal yang masalah legalistik begitu. Ya, kita hidup dalam kasih karunia, kita tidak lagi dikekang oleh aturan-aturan legalistik yang sangat kaku, karena semua hukum legalistik itu yang ada di perjanjian lama, hukum Taurat juga, itu sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Hukum-hukum ritual juga sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Meskipun kita sekarang ini bebas, dalam konteks program kita pada hari ini makanan haram dan halal, kita boleh makan apa saja. Tapi diingatkan tadi, jangan sampai kau makan, tapi kau jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan sampai kau makan, kau mengganggu hati nurani orang lain. Jangan sampai kau makan atau kau tidak makan, tapi kau tidak memuliakan Allah. Maka lakukanlah segala sesuatu, termasuk makan, termasuk minum, apalagi melakukan semua aktivitas hari-harimu. Cobalah lakukan itu untuk memuliakan Allah. Maka orang yang melakukan segala hal untuk memuliakan Allah tidak akan berbuat dosa dengan apa yang dia kerjakan. Nggak akan korupsi, nggak akan mengambil kesempatan dalam kesempitan, nggak akan melukai orang lain, merugikan orang lain, nggak akan jinah, nggak akan cabul. Orang yang memuliakan Allah itu ketika melakukan apa saja, itu berusaha melakukannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi bagi saya sekarang ini kalau ditanya, Pak Seno makan ada yang haram nggak? Nggak ada yang haram. Tapi Pak Seno makan semuanya. Ya kalau saya suka saya makan. Tapi sekarang ini sudah setengah baya begini, ya. Saya kalaupun makan juga tidak berlebihan. Andai kata dikasih ada 20 tusuk sate babi yang terenak sekalipun, paling sekarang saya cuma ngambil 1, 2, 3 lah paling banyak. Itu udah maksimal sekali. Ya, nggak akan makan berlebih. Saya dikasih pilihan, saya masih sering hari ini ke warung tongseng Solo, ya. Tapi saya kalau ke sana, kalau tidak makan tongseng dengan nasi saja, ya nasi goreng saja. Ya. Tapi dulu waktu masih muda, namanya masih muda ya, saya juga belum berpengertian seperti sekarang. Kalau zaman dulu saya ke sana ada nasi goreng kambing, saya makan nasi goreng kambing. Pesen tongsengnya juga, pesen satenya juga.
Tapi kalau sekarang ya, selain karena umur saya juga lebih berhikmat juga. Ya saya kalau lagi pengen daging kambing ya tinggal pilih aja mau satenya dulu. Ya kalau satenya dulu tongsengnya nggak dimakan, nggak pesen, nasi gorengnya tidak. Atau mau nasi goreng kambingnya, karena nasi goreng kambingnya enak, maka nasi goreng aja. Kalau lagi kepengen tongsengnya, ya tongseng aja gitu saudara ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar menjadi orang yang memenuhi kebenaran firman Tuhan. Bahwa meskipun boleh, tidak semuanya bagus untuk dimakan. Gitu ya. Terlebih tadi, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Maka muliakan Allah dengan tubuh. Sekarang ini saya lagi jaga bener nih, apa yang saya asup. Saya juga menjaga tubuh saya dengan ya berolahraga sederhana ya. Yang saya lakukan hampir setiap hari jalan kaki. Ya, kalau misalnya hari ini gagal, tidak bisa jalan, saya rapel hari berikutnya. Pokoknya kurang lebih sehari itu ya minimal 1 jam saya berjalan kaki. Ya, minimal kurang lebih ya sekitar mungkin 5.000 6.000 langkah. Ya. Kalau 1 jam di treadmill itu kurang lebih segitu. Dengan cara saya, kalori yang terbakar dengan 1 jam treadmill, gaya saya bisa 500 kalori bisa kebuang. Ya. Dan itu bukan saya lakukan untuk badan saya supaya keker, enggak. Saya nge-gym tapi bukan untuk membuat badan saya belekuk-lekuk yang keren, enggak. Saya enggak lagi punya goal begitu, cuma menjaga tubuh aja. Karena tadi ya, harus memuliakan Allah dengan tubuh saya. Jadi yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Semoga ini juga jadi berkat buat saudara. Gitu saudara ya. Oke, saya mau menyapa yang ada ya. Ada Kurdianto 57. Pengikut Yesus tidak dengan kekerasan. Demikian dengan makanan yang mestinya vegetarian. Ya, sekali lagi itu tafsir. Kalau Bapak memakan vegetarian ya monggo, silakan aja gitu ya. Nah, tapi tidak ada larangan untuk tidak makan yang bukan vegetarian, makan binatang ya, nggak ada gitu ya. Jadi kalau tafsir Bapak apa namanya memahami bahwa kalau membunuh binatang untuk dimakan dagingnya itu kekerasan ya silahkan. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur kan kita kalau makan tumbuhan juga kita melukai kan. Jadi ya semua orang bisa menafsirkan dengan kacamatanya sendiri. Tapi kita saling menghargai Pak Kurdianto. Kalau Anda memang vegetarian, keren ya. Saya juga sebenarnya kepengen, cuma belum sanggup aja. Tapi on the way pelan-pelan saya ke sana gitu ya. Saya memang kepengen ke depannya nanti dalam sisa hidup saya ya hanya makanan-makanan yang tidak berat lah ya, tidak terlalu mengganggu. Jadi bukan masalah kekerasan di sini. Bukan masalah membunuh binatang di sini, tapi saya ingin menjaga tubuh saya. Ya, kalau nanti memang setelah cek ke sana-sana, ya dokter berkata, Pak Seno jangan makan daging lagi, karena Pak Seno begini-gini, andai kata begitu saya tidak akan makan daging lagi. Ya, tapi tadi untuk apa? Untuk agar saya memuliakan Allah yang bertahta di tubuh saya. Tujuannya itu. Ya, ada Bu Rosetta juga. Kalong dulu saya makan, ya paniki ya, masakan mama saya enak. Tapi sudah 20 tahun saya tidak makan lagi. Ya, memang enak gitu ya. Saya juga suka itu daging paniki kalau dimasak oleh orang-orang Manado sana gitu ya. Ada pedes-pedesnya dikit gitu ya. Ya sekali lagi ya, soal makan apa saja itu nggak lagi kita ributin ya. Jadi jangan lagi Bapak Ibu ribut sama orang lain ya. Kayak saya tadi sama Pak Kurdianto, ya saya menghargai, tapi saya juga nggak mau ribut. Saya menghargai pandangan setiap orang ya. Karena tidak makan itu juga nggak nambah untung apa-apa, terus nggak makan juga nggak rugi apa-apa gitu. Karena dekat dengan Allah dalam konteks iman Kristen kita itu bukan soal makan dan minum. Ya. Jadi tadi ya Bapak Ibu ya, yang penting kita lakukan segala sesuatu untuk memuliakan Allah. Nah, itulah yang harus kita kerjakan, gitu ya. Bu Rosetta ketawa, iya sih. Ya, zaman dulu mah saya makan apa saja gitu ya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Atau sambil saya tunggu pendapatnya, coba kita dengar sebuah pujian lagi ya. Ini lagu baru juga ya. Kita dengar sama-sama ya. Ku kan berserah. Nanti kalau habis lagu ini selesai, tidak ada yang mau ngajak ngobrol saya, ya berarti kita sudahi ya. Malam hari ini kita sudahi. Yakin kau mengasihi. Ini Bro Sidney Mohede yang nyanyi. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah.
Bapak Ibu yang punya pergumulan doa bisa ditaruh di live chat ya. Nanti kita satu hati kita berdoa untuk pergumulan. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Tahu Kau selalu bersamaku. Dalam setiap perkaraku, Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Yosua sehat juga ya. Diberkati juga ya. Lagu pengharapan, Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Amin. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apimu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Ya, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ya. Ada yang mau ngobrol? Ada yang punya sharing tentang makanan haram dan halal? Semua di sini memakan makanan yang haram nggak? Jadi pokoknya intinya lakukan segala sesuatu ya Bapak Ibu untuk kemuliaan Allah. Ya. Mulailah sekarang ini menata hidup kita. Kita nggak tahu kapan kita mati. Ya, beberapa hari yang lalu saya dapat kabar cukup mengejutkan. Saya punya teman satu letting dengan saya di SMA. Dulu kami ketika muda sama-sama pengen punya mimpi menjadi tentara gitu. Jadi saya pernah sekelas sama dia di kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3 berbeda. Tapi di kelas 3 kami dengan beberapa orang itu bersama-sama. Satu mobil, kadang-kadang 2 mobil untuk ke Kodam, daftar menjadi calon akabri. Jadi kita tes kesehatan bareng-bareng, kita tes jasmani bareng-bareng, kita habis di situ ketawa-ketawa bareng-bareng, bermimpi nanti salah satu di antara kita ada yang jadi jenderal gitu ya. Tapi saya gagal. Teman saya ini dengan beberapa teman saya lanjut. Saya rasa tidak banyak dari angkatan saya di sekolah saya itu yang jadi perwira pertama di Akabri. Mungkin cuma 3 orang, mungkin cuma 3 atau 5 orang. Saya lupa, tapi yang dekat dengan saya 3.
Yang saya ingat 3, dan 1 sudah meninggal ketika pangkatnya masih kapten kalau tidak salah. Atau letnan 1, saya lupa, antara letnan 1 atau kapten meninggal karena kecelakaan. Itu beritanya juga viral itu. Ya, karena kecelakaan. Ya, perwira muda, namanya, nama teman saya itu Ibnu ya. Orangnya baik, anaknya baik ya, dan nggak sempat jadi jenderal, mati sebagai perwira pertama karena kecelakaan. Beberapa hari yang lalu, teman-teman saya yang lanjut nih, itu ada semuanya sudah kolonel, dan mungkin 1 step lagi, mungkin tahun depan semuanya sudah bintang 1. Ya, ada teman saya nih, 1 udah kolonel, ditugaskan di Bandung, dan dapat kabar dia meninggal karena serangan jantung. Saya cukup terkejut Bapak Ibu, karena dalam asumsi saya kalau perwira itu ya olahraganya pasti bagus. Dan dia masih muda ya, seusia saya. Kalau nggak setahun lebih muda ya seusia saya. Kalau nggak 50 ya 49. Nggak mungkin dia lebih tua dari saya gitu ya. Nah, kalau nggak lebih muda setahun ya sama-sama dengan saya gitu. Karena seingat saya dulu, angkatan saya yang usianya sama-sama saya itu ya ada tapi nggak banyak. Karena saya tuh SD itu umur 7 tahun. Sedangkan teman-teman saya itu banyak yang SD itu 6 tahun gitu ya. Jadi mereka lebih muda duluan. Kalaupun ada yang lebih tua dari saya itu karena tinggal kelas ya. Yang sebaya saya yang sama-sama satu letting sama saya tuh ya umurnya rata-rata sebaya saya atau lebih muda dari saya. Dapat kabar dia meninggal karena serangan jantung. Membuat saya terkejut ya. Karena anaknya baik. Nah, saya pikir saya punya teman sebentar lagi jadi jenderal bintang 1 ya. Dan karena usianya masih muda ya, untuk bisa bintang 2, bintang 3 ya cukup besar kemungkinan gitu ya. Tapi bicara lain gitu ya. Jadi saya kepengen semua kita, kenapa saya ngomongin makanan haram dan makanan halal ini, ya saya kepengen kita semuanya menjaga diri kita ya. Karena soal tubuh ini kan kita yang harus menjaga. Ya, saya jujur kesel sekali sama orang Kristen yang selalu mohon berdoa, Bapa sembuhkan aku dari sakitku, Bapa pulihkan aku, tapi dia tidak menjaga pola makannya, dia tidak menjaga pola hidupnya, dia tidak punya pola olahraga yang bagus untuk latihan jasmaninya. Ya. Jadi ayo sama-sama kita berubah, belum ada yang terlambat Bapak Ibu. Ya kita juga bukan tujuannya mau umur panjang, tapi kalau dikasih umur panjang sehat gitu. Jadi buat apa umur panjang tapi kalau nggak sehat? Juga jangan sampai kita di usia kita yang masih produktif ini kita akhirnya sakit. Karena satu dan lain hal, karena kita lalai menjaga tubuh kita. Karena kita tidak jaga makan, tidak jaga tubuh, jam tidur juga kita dibolak-balik gitu ya. Sama-sama kita yang memuliakan Allah yang adalah baitnya adalah tubuh kita ini kita jaga. Kita muliakan Allah juga memuliakan tubuh kita ini. Jadi kalau kau mulai hari ini memuliakan tubuhmu dengan kasih makanan yang bagus, minuman yang bagus, istirahat yang bagus, bagi saya itu sama juga kau memuliakan Allah. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya sama-sama ya, kita jaga. Saya mengingatkan saudara, kalau saudara diingatkan oleh saya mengingatkan yang lainnya. Ayo kita sama-sama, meskipun kita mungkin tidak kenal satu dengan lainnya. Kita mungkin sama-sama dari komunitas gereja yang berbeda-beda. Kan kita dari gereja mana saja bisa bersaudara kan. Ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan saudara untuk jaga tubuhmu. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Karena Allah mengingatkan tubuhmu adalah baitnya. Ya, maka sama-sama dijaga. Maka saya bikin program makanan haram dan halal ini supaya kita akhirnya nggak lagi ribut dengan soal makanan. Boleh semua dimakan, tapi ingat ketika kita makan dan melakukan apapun itu kita memuliakan Allah apa tidak. Itu goalnya, itu adalah penekanannya. Maka mulailah per hari ini. Ini kan kita sebentar lagi tidur. Paling nggak per besok pagi-pagi lakukan segala sesuatu, termasuk makan dan minummu. Kau berpikir apakah kau sedang memuliakan Allah dengan yang kau lakukan, termasuk dengan makan dan minuman yang kau masukkan ke tubuh. Demikian ya, semoga semuanya diberkati dan kita berdoa, kita satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Hamba mau angkat tangan berdoa agar semua yang mengikuti program ini bisa memahami, bisa mengerti dengan sungguh bahwa dalam iman Kristen tidak lagi ada
makan yang haram, makan yang halal, semuanya baik untuk dimakan selama kita memuliakan Allah dengan makanan yang kita makan. Berdoa agar semuanya dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa dengan sungguh siapapun yang mengikuti program ini diberkati, sehat senantiasa. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang punya beban berat diberikan kelegaan. Yesus sudah menyelesaikan semua penderitaan. Kalaupun kita harus memikul kuk, janjinya kuk yang kita pikul itu ringan buat kita. Artinya kita tidak akan mengalami penderitaan kesusahan apapun ketika memikul kuk itu. Dan kami mau belajar bersyukur dalam segala hal. Sebentar kami akan berpisah, sebentar kami akan istirahat malam. Doa agar tidur kami masing-masing diberkati. Tergenapi janjimu Bapa, bahwa orang benar tidurnya pun diberkati. Maka kami percaya setiap kami tidur di ranjang kami masing-masing. Kalau masih ada suami, masih ada istri di ranjang kami, masih ada anak-anak yang bisa kami lihat, kami mau berdoa buat mereka agar tidur mereka pun diberkati. Kalau kami masih bekerja besok pagi, boleh kami bangun pagi-pagi dengan tubuh yang bugar, sehingga kami boleh melakukan aktivitas apapun dalam pekerjaan bisnis kami yang jauh lebih baik daripada yang kami lakukan hari ini. Sekali lagi semua pergumulan kami, Kau yang paling tahu kerinduan kami, Kau yang paling tahu kebutuhan kami, maka hamba berdoa dalam nama Yesus. Semua di sini, pergumulannya, sakit penyakitnya, apapun yang dirindukannya, di dalam nama Yesus terpenuhi. Semua kami yang ada mengikuti program ini yang berdoa bersama, tergenapi, keluar lebih dari seorang pemenang. Kami semua jadi kepala, nggak pernah jadi ekor. Naik, nggak pernah turun. Apa saja yang kami pegang, yang kami kerjakan, dibuat berhasil. Semuanya Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Kebutuhan rumah tangga kami, kebutuhan buat anak-anak kami, kebutuhan apapun yang kami rindukan, kami percaya Allah kami Jehovah Jireh yang akan mencukupkan segalanya tepat pada waktunya. Kami mau berdoa sungguh buat Indonesia. Kami rindu Indonesia tidak menjadi negara yang jatuh karena resesi ekonomi atau apapun namanya. Kami rindu Indonesia dipulihkan Tuhan. Maka berkati presiden kami, berkati pemerintah kami, agar semuanya benar-benar mau sama hati melayani bangsa ini, menjadikan segala rakyat Indonesia itu hidup dalam keadilan sosial. Kami doa juga kerukunan umat beragama terjadi. Nggak ada lagi orang-orang yang memaksakan agamanya, kepercayaannya kepada orang lain. Semuanya bisa toleransi. Kami yang Kristen juga bisa bertoleransi dengan saudara kami yang sebulan ini berpuasa. Sehingga benar-benar kami bisa jadi contoh dan teladan. Sehingga kami berharap ketika kami lakukan ini, Indonesia nanti ke depannya jauh lebih indah. Indonesia, tanah air kami ini adalah tempat di mana orang-orang yang berbeda iman bahkan, berbeda saranya, bisa rukun dan damai. Dan itu dimulai dari kami. Sebagai anaknya Allah, sebagai pengikutnya Yesus, kami menjadi orang-orang yang jadi berkat bagi banyak orang. Seperti kata Yesus, kami harus jadi terang, jadi garam, dan kami bisa lakukan itu. Sehingga nama Allah dipermuliakan, dan tentunya akan banyak orang nanti bisa melihat kami, bukan cuma melihat kaminya, tapi melihat Kristus yang tinggal dalam kami. Sekali lagi Bapak, berkati gerejamu juga, dimanapun kau tempatkan gereja itu berada. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, kau berkati luar biasa. Semua ya hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam kelemahan fisik, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Semua kebutuhan rumah tangga mereka, kebutuhan gereja mereka, apapun yang mereka butuhkan dalam nama Yesus, terpenuhi. Tidak ada seorang hamba Tuhan yang minta-minta, yang ngemis sana, ngemis sini. Hidup mereka diberkati, tidak pernah kekurangan. Semuanya dicukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Sehingga pelayanan mereka semakin menyenangkan hati Bapa dan jadi berkat bagi banyak orang. Hamba juga khusus berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang punya panggilan untuk melayani di daerah terpencil, di pedalaman. Di tengah segala kekurangan mereka, kami percaya penyertaan Allah yang Immanuel nyata buat saudara-saudara kami yang melayani di pedalaman itu. Mereka diberkati dengan luar biasa. Hamba percaya doa kami kau dengar. Kami juga doa buat pelayanan kami di Dewe ini diberkati. Kau yang paling tahu pergumulan kami, kerinduan kami, kebutuhan kami. Bapa, kami hanya bergantung padamu. Kami percaya kalau kami lakukan bagian kami, kau yang akan tolong kami tepat pada waktunya. Kami percaya pelayanan kami ini semakin jadi berkat bagi banyak orang. Di atas segala-galanya menyenangkan hatimu. Dan kami percaya dengan sungguh kalau kami sudah menyenangkan hatimu. Apapun yang kami rindukan, bahkan yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Sehingga kebutuhan The Way dalam melakukan apapun juga rencana-rencana ke depannya, semuanya tercukupi tepat pada waktunya.
Dan sekali lagi, sebelum hamba berpisah dengan semuanya, hamba melepaskan berkat dalam nama Yesus Kristus sebagai hamba Allah. Kau diberkati semuanya, hidup damai sejahtera, sukacita, berkelimpahan, jadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Allah dipermuliakan. Dan malam hari ini, kami mau memohon ampun atas segala dosa salah kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami, Bapa. Kaulah yang menciptakan kami, Bapa. Maka kami kembalikan semuanya hanya kepadamu. Pakailah kami sesuka-sukamu. Maka malam hari ini kami mau tutup dengan kuasa nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan juga damai sejahtera, sukacita, anugerah dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, yang mesra, yang intim dari Roh Kudus selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai malam hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Dia, Yesus kita, menjemput di awan-awan, kita menyongsong Dia di awan-awan, dan kita dibawanya masuk ke keabadian, ke langit baru, ke bumi baru, ke Yerusalem baru. Selama-lamanya kita bersama, dan tentunya bersama dengan Yesus kita. Yang diberkati, yang percaya, katakan dengan iman. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, saya undur diri. Selamat beristirahat. Selamat menikmati berkat tidur yang dari Tuhan gitu ya. Dan semoga semuanya besok boleh bangun dengan bugar. Dan jangan lupa besok pagi 6:30 ada saya lagi ya. Jangan bosan sama saya. Saya bagi berkat di dalam program Pagi Berkat bersama Pase ya. Kita lagi ngomongin sepanjang minggu ini tentang puasa ya. Semoga kita belajar lebih dalam lagi ya. Semoga itu juga jadi berkat buat setiap kita ya. Sampai jumpa, selamat istirahat, God bless you, Jesus bless you more and more, haleluya, amin. Saya undur diri. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu,
pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.